bagus. Itu tadi gimana tanggapannya Bro Tristan itu yang ada tadi tulisan orang ada mengatakan bahwa perbuatan baik tidak membawa masuk surga, tapi hanya anugerah. Tapi sisi lain orang melakukan mencuri sama melakukan seks ilegal masuk surga juga hanya cukup dengan kalimat syahadat. Gimana itu? Ya gimana ya? Ya aku mau nyimak aja dari tadi. Iya. Ya, Ada Musim lain kok nggak dengar ini. Mana musim lain ini? ada hadisnya tadi kayak gitu. ya Iya. Sahih Bisa Al-Bukhari. Iman bisa tidak ditunjukkan sekali lagi, Bro. menjamin. Itu. Gak usah ditunjukkan. Aku pun hafal. Oh iya, itu gimana itu? Hmm. Yang betul yang mana? Gini isi hadisnya. Iman tidak menjaminmu masuk ke dalam surga. Tidak membuatmu. Itu kan dia bicara hakikat gitu. Oh. Jadi istri Nabi bertanya, apakah termasuk engkau ya Nabi? Ya, termasuk aku. Karena orang masuk surga itu disebabkan limpahan ampunan. Nah, ampunan dulu. Dan kasih sayang daripada Allah gitu. Tapi di satu sisi Misal, dikatakan kalaupun orang melakukan seks ilegal, mencuri, jadi campur katanya dulu. masuk surga juga. Gimana itu? Jadi tabrakin dulu. Misal nih, bayi, kulu mauludin yuladu ala fitrah. Pernah beramal nggak? Kan nggak ngamal dia. Tapi bayi itu kalau wafat dia masuk surga, fitrah kan suci. Karena diangkat sebelum ya balik akil. Balik tuh sampai akil tuh berakal, sampai akalnya. Baru dicatat dosa pahala. Sebelumnya dia pernah beramal nggak bayi itu kan nggak. Gitu. Nah, kemudian orang yang mualaf gitu, contoh mualaf nih. Mualaf hari ini mualaf, ya kan? Ada waktu sebelum mualaf dia tuh dari agama Buddha misalnya. Saya malas mengganggu Kristen. Sama dia di Buddha itu dia mabok-mabokan apa semua segala macam, nggak pernah beramal, bikin jahat aja. Waktu dia masuk Islam, kemudian 2 hari kemudian dia wafat. Amalnya baru dikit. Walaupun dia masuk Islam dosanya dihapuskan, ya baru amal 2 hari gitu. Maka dia akan masuk surga seperti itu. Atau yang lain, contoh lain gitu ya. Orang 40 tahun bikin maksiat, contoh saya gitu ya, 30 tahun bikin maksiat gitu. Kemudian saya tobat gitu. Nggak pernah amal saya kan 30 tahun. Tobatnya tobat nasuhala gitu. Pakai azumah 53 gitu. Allah mengampuni dosa semuanya. Udunya sajib lakum, amin 60. Mintalah padaku maka saya akan aku kabulkan apa? Minta maaf. Muhammad 19 fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzanbik. Maka mintalah ampunan atas dosamu. Maka akan diampuni. Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun. Kecuali dosa syirik. Apalagi yang menyamakan Allah dan Yahweh itu. Syirik. Itu An-Nisa 48. Aku selipin dikit. Aku selipkan dikit. Betul-betul Pak Tristan tidak mau mengakui ya Hasim itu sama Allah ya. Beda. Kalau saya samakan saya jadi Yahudi hari ini. Makanya, kalau Yahudi menyamakan dengan Allah adalah Tuhannya, maka dia harus menerima Nabi Muhammad dan menerima Isa. Makanya Pak Tristan tidak pernah akur sama Ishak ya. Masalah akurnya, kalau dia mengakui Allah sebagai Tuhannya, Allah telah mengutus Isa. As-Saffat 6. Ini Rasulullah gitu katanya Isa. Aku adalah Rasulullah gitu. Sanallah ya, dia harus akui. Jadi kalau di jangan Muslim Tuhannya itu diakui, utusannya nggak diakui, kan namanya munafik. Kalau begitu berarti di Islam itu untuk masuk surga itu gimana sebenarnya? Yang pastinya gimana? Nah, saya dulu. Limpahan ampunan. Nah, bagaimana mendapatkan limpahan ampunan itu? Satu-satu dijelasin. Limpahan ampunan gitu. Nah, Al-Imran 133, bersegeralah kepada pengampunan Allah. Dan kepada surga seluas langit dan bumi akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Akhir itu takwa itu loh.
Jadi setelah dia minta ampun, dia harus bertakwa. Takwa itu tingkatan di atas iman gitu. Maksudnya itu benar-benar beriman gitu. Tanda orang beriman kan At-Taubah 18 memamurkan masjid Allah gitu ya. Ya kalau sholat di masjid gitu loh. Memamurkan masjid Allah itu bukan harus memegahkan masjidnya gitu. Tapi mengisi masjidnya. Tuh. Ini teorinya mudah teorinya ini. Tapi kalau kita lihat di masjid-masjid kami ini, kami pun punya dilema. Masih banyak masjid yang kosong gitu kan. Orang entah kemana. Padahal jumlah muslimnya jutaan di Indonesia. Kalau saya lihat Malaysia agak lumayan Malaysia itu. Nah, dia harus bertakwa gitu, benar-benar tobatnya nasuha gitu, bukan tomat gitu. Pergi ke masjid tobat, pulang kumat gitu. Yang pastinya gimana? Nah, cara tobat, sabar dulu. Cara tobatnya itu dengan sholat tobat, amal. Amal. Menghindari perbuatan dosa. Tetap pakai amal gitu loh. Minta ampunnya itu pakai sholat tobat 2 rakaat, pakai amal juga. Nah, yang lain-lain yang tadi nggak ngerjain dikerjain lagi, amal lagi. Nah, beramal ya tetap, maksudnya itu hadis itu sebenarnya bab ikhlas. Maksudnya itu jangan kalian beramal menghitung amal kalian gitu loh. Karena nggak pantas menghitung amal-amal ini. Satu mata saja yang diberikan oleh Tuhan itu nggak akan sanggup kita bayar dengan ibadah kita walaupun 1000 juta, 10 juta tahun. Kapan kita tahu bahwa kita selamat itu? Tambah dulu. Nah kemudian kan akhir hadis itu kan kasih sayang Allah, gitu. Ya kan, rahmat Allah kan, kasih sayang Allah. Nah di Islam itu kasih sayang itu dibuktikan, bukan hanya diucapkan di mulut saja. Saya cinta kepada Allah, nggak gitu. Di Al-Imran 31 dikatakan, katakanlah kalau kamu Tristan mencintai Allah, gitu. Nah, maka ini dari Nabi ini, maka ikutilah aku, kita Nabi Muhammad. Apa yang dibuat Nabi gitu. Bagaimana kita tahu itu kepastiannya itu, bro? Ya satu-satu lah. Bagaimana aku menjelaskan ini? Jadi kalau saya ingin dicintai Allah, maka saya harus mengikuti Nabi Muhammad dalam imannya, dalam perbuatannya. Perbuatan Nabi apa? Ditanya sama sahabat, amal apa yang paling afdol? Salat. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Jihad ini artinya kemampuan mengeluarkan kemampuan diri untuk melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Nah, kita ketahui kita selamat. Saat syahadat itu kita ketahui kita selamat memang. Beriman gitu. At-Taubah 72. Allah menjanjikan surga kepada orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan. Kalimat iman itu kan la ilaha illallah. Itu kita udah selamat sebenarnya saat itu. Kalau kita detik itu mati, contoh gue syahadat nih, gue dari agama Hindu misalkan, gue syahadat asyhadu alla ilaha illallah, maka udah selesai, diampuni semua. Itu saya udah pasti tuh masuk surga insya Allah itu. Tapi baginda Nabi dikatakan dalam hadis Sahih Muslim volume 1 nomor 162, Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka, katanya. Gimana itu? Baru di hadis Sahih Muslim volume 2 nomor 924, ibu Nabi juga. Bahkan di hadis Sahih Bukhari 3 nomor 1261, anaknya sendiri nggak tahu dia gimana. Makanya saya tanya tadi, bagaimana kita tahu bahwa orang Muslim ini selamat, sementara ayahnya, ibunya, anaknya, bahkan para pengikutnya juga dikatakan di dalam Quran Al-Asad, Al-Asaf 2856 dikatakan nggak bisa memberi petunjuk. Di Al-Kahf itu tidak tahu apa yang terjadi atas dirinya sendiri. Jadi yang betul yang mana sih? Satu-satu lah. Bukan. Kau membenturkan beberapa hal. Bentar. Nah, di mana hal? Saya kan belum sampaikan. Tenang kau. Tenang. Oke, baik. Oke lah. Bagaimana Tristan bisa memastikan keselamatannya jika ayah, ibu, anak, dan para pengikut baginda pada zamannya saja dan dirinya sendiri tidak tahu kepastiannya. Jadi sebenarnya bagaimana sebenarnya keimanannya Bro Tristan itu?
ikut baginda Nabi, tapi baginda Nabi tak tahu. Bahkan ayah, ibu, anaknya, dan para pengikutnya waktu itu. Nah, itu aja. Udah. Aku minta waktu berapa menit nih? Kalau bisa 1 jam, 1 jam. Biar aku ceramah di sini. Ya, sampai kiamat boleh. Karena yang ditanya itu per satu ayat itu lama itu. Bukan, kau jawabnya dari tele-tele. Jadi gini, kamu belajar. Gak kalau gitu kamu bro. Bisa, jangan kalau membuat... aku kasih jawaban singkat, kalau otakmu jenius, enak. Ini kau tanya ulang lagi nanti. Ya pasti. Gitu loh. Aduh, masalahnya kamu bertanya meninggalkan rongga yang besar. Per satu ayat, per satu hadis, per satu ayat gitu ya. Mungkin ada waktu jeda ya, agak lumayan lama. Pertama, tadi hadis yang kau tampilkan, ayahnya Nabi di neraka. Kita lihat gitu. Sebelum Nabi wafat, apa ayahnya Nabi wafat itu kan sebelum Nabi lahir kan, gitu. Ibunya Nabi wafat itu sesudah Nabi lahir, gitu kan. Usia 40 baru Nabi menjadi Nabi, maksudnya menjadi pesuruh Muslim gitu. Muslim muncul hamba gitu. Atau pelayan atau utusan Allah gitu ya. Nah, di Al-Isra ayat 15 dikatakan, kami tidak akan mengazab satu kaum sebelum diutus utusan. Pertanyaannya, Nabi apa yang muncul sebelum Nabi Muhammad? Di Quraisy nggak ada. Artinya ayah Nabi dan ibu Nabi ini masuk surga. Siapa yang dimaksud Nabi? Bapak ayahku masuk neraka. Itu Abu Thalib. Jadi yang ngasuh dia dari kecil sampai besar itu memang Abu Thalib gitu. Abu Thalib ya pamannya, termasuk bapaknya lah. Kita pun kalau nanya paman itu kan kadang-kadang ayah kalau dia ngasuh kita dari kecil kan. Gitu. Oke, yang berikutnya. Hadis itu bertentangan dengan Quran, jadi kita ambil Quran. Kemudian masalah yang lain lagi, aku tidak bisa memberi petunjuk katanya. Memang Nabi Muhammad SAW hanya memberi peringatan, Al-Baqarah 119. Diutus dengan kebenaran untuk memberikan peringatan dan kabar gembira. Selebihnya itu Yunus 100, manusia beriman atas izin Allah, bukan izin Nabi Muhammad, bukan. Malah ditentang kok waktu dia mengatakan la ilaha illallah, ditentang sama kaumnya sendiri saat itu kan. Kemudian, gue pendek-pendek aja nih. Gue kalau menerangin Quraisy panjang pula. Kemudian Nabi Muhammad tidak tahu apa yang akan dibuat kepada dirinya dan dirimu gitu kan. Karena Nabi Muhammad bukan Tuhan. Cuma dia katakan di dalam hadisnya, kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua umatku itu pasti masuk surga. Illa man aba gitu. Kecuali yang enggak mau. Siapa yang taat padaku masuk surga. Yang tidak taat padaku masuk neraka. Di Allah 171, wa yati'illah wa rasulah faqad faza fawzan azim, yang mengikuti Allah dan Rasulnya, maka ia mendapatkan kemenangan yang besar. Tapi kalau untuk masa depan, Nabi nggak tahu mau dibuat apa nanti di neraka di surga. Contoh ya, kalau surga Tuhan delete, neraka Tuhan delete, kita mau apa? Ini maksud Nabi gitu loh. Kita punya batasan. Sehingga dikatakan di Al-Quran, jangan dirimu sombong, Luqman 16. Jangan dirimu sombong lagi ya, Al-Mu'minun 60. Jangan dirimu sombong lagi gitu. Seperti iblis, Al-Baqarah 34. Orang yang sombong masuk neraka, Az-Zumar 67 atau 72? 72. Maka syarat untuk masuk surga adalah jangan sombong, jangan merasa diri suci gitu. Abawas takbar sih iblis itu. Masuk neraka. Nanti jangan sok tahu gitu loh. Masuk Nabi itu jangan sok tahu. Nah, Al-Kahfi 24 ucapkanlah insya Allah. Yakobus 4:15 insya Allah. Jika kamu ingin melakukan ini dan itu, ucapkanlah insya Allah kan. Ada ajarannya ada di kalian kok. Beda konteksnya beda. Iya. Lanjut Pak Petro.
Iya, Masalahnya kami itu kami bukan gini amal Pak, aja, Pak. Kami ada satu lagi amalan yakni yang gini. dibacakan Eben tadi, masalah ikhlas. Ya, sebentar Andai saya saya tanggapin. itu beramal kuat, saya begini, saya begitu nanti di hadapan Allah saat dihakimi, Pak. Ya, ini Loh, terakhir nih. artinya Saat ada pilihan dihakimi, cara. Itu tahapan atau gini Pak, antara iman, perbuatan, rahmat Allah. Terus ada juga yang mengatakan itu bisa karena syafaat Muhammad. Nah, padahal di Quran yang berhak untuk memberikan syafaat itu Allah misalnya. Ada juga iya. keselamatan itu, sebentar, ada juga keselamatan itu bisa didapatkan dengan tukar guling atau tukar tambah atau ditukar dengan nyawa atau jiwanya orang Yahudi dan Nasrani. Itu Jadi satu sekelompok, orang Pak, Muslim nggak semua. itu. Nggak Ya, sekelompok itu baca. maksud kami begini, dari sekian banyak penjelasan jalan keselamatan itu, sebenarnya konsep yang jelas tuh mana? Kalau Pak Tristan tadi kan lebih kepada, oh iya, ini ada tahapannya, ada situasinya atau apalah itu namanya, gitu loh. Oke, saya kasih syarat-syaratnya dulu ya. Pertama, beriman atau bab 72, beriman dan beramal soleh. Ternyata beriman saja tidak cukup, harus beramal soleh. Al-Bainah 7-8. Nah, kemudian syarat masuk surga di wal asri juga beriman, beramal soleh. Ternyata belum cukup beriman dan beramal soleh. Harus mewasiati yang hak dan harus sabar. Nah, 4 hal ini masuk ke orang yang beruntung. Tidak melakukan 4 hal ini, celaka, merugi. Kan pendek suratnya itu, wal asri ingat insana lafi husrin. Ilal ladzina amanu wa amilus sholihat atau subihaq atau subisabr. Pendek ayatnya ini. Ini syarat masuk surga itu. Nah, nanti kan masih dijabarkan iman itu apa. Dalam beramal, amal itu tergantung niatnya. Kalau seandainya saya beramal, saya beriman, saya beramal, saya berbakti kepada orang tua, tapi saya ria, neraka saya. Susah Pak kalau di Islam ini. Nggak gampang. Susah dijelaskan. Kalian nggak sama Islam. Ya memang itu syaratnya Boleh simpel saya itu. bertanya Ustadz? Gampang-gampang susah. Ya, silakan. Nah, jadi Sesimpel luar itu, biasa, luar biasa penjelasan Ustadz Tristan tadi, sungguh mencerahkan kita akan kerahiman, kebaikan Allah itu, ya. Jadi sejauh saya tangkap bahwa memang keselamatan itu juga ditentukan dari kebaikan dari Allah, begitu tadi Ustadz ya. Setelah gitu kan tadi begini, katakanlah jika kamu mencintai Allah, kan tadi kan rahmat kan kasih sayang, maka ikuti Nabi Muhammad, maka Allah akan mencintaimu, ya masuk surga lah. Jadi kalau kami mengikuti Nabi yang lain jadi repot gitu. Ya, berarti masuk surga berarti dosa-dosanya salah satunya berarti dosanya diampuni, begitu Ustadz ya. Kalau mengikuti Nabi Muhammad dosanya akan diampuni gitu. Tetapi sunnah hudanya Nabi Muhammad sholat gitu. Jadi berarti itu. Semua orang yang salah satu syarat masuk surga itu yaitu syaratnya satu dosanya karena sudah diampuni ya. Kalau masih punya dosa nggak mungkin bisa dimasukkan ke surga ya. Begini ya. Misal gitu ya. Misal nanti di hari ini cerita di hari ini kan Yaumil Mizan kan, hari timbangan ya itu kan terserahlah, artinya kan orang yang masuk surga itu adalah orang yang telah diampuni dosa-dosanya, makanya dia bisa masuk surga. Benar apa betul? Betul. Oke, diampuni oleh Allah memang iya, tapi ada satu hal yang harus dipahami, yakni hubungan manusia ke manusia. Ini bahaya. Kalau kepada Allah itu, kecuali dosa syirik, itu mudah Allah maafkan. Sebelum minta maaf, sholat pun Allah maafkan. Saking maafnya Allah. Tapi manusia ke manusia ini bahaya. Ini makanya akhirnya pada muncul ajaran tasawuf sufi yang mengembara gitu, nggak mau dekat sama komunitas tuh, ada juga orang seperti itu karena takut berdosa, takut nyakiti hati orang, takut berhutang, takut ini gawat ini kalau ini dosa manusia ke manusia ini danger.
Nabi sabdakan, andai saya mukul Pak siapa namanya? Pak Petro, ketepuk ya kan. Besok saya minta maaf. Kalau Pak Petro nggak maafkan, habis saya di akhirat nanti. Masih Nah, Pahala saya akan gini, ditransfer ke Pak Petro. Berarti Kalau gini, belum cukup kata Allah, dosa Pak Petro saya tanggung. apakah bisa dikatakan gini, Bro Tristan? Apa tuh? Ibunya Nabi Muhammad, anaknya Nabi Muhammad tidak dipastikan masuk surga, apakah karena mereka nggak beriman kepada Muhammad? Sabar. Bahkan, Ibunya Nabi Muhammad gimana mau bentar dulu. beriman? Oh, berarti nggak beriman kepada Nabi Muhammad, anaknya Gimana mau juga. beriman orang usia 4 tahun? Bahkan Nabi sendiri juga kan, karena dia tidak tahu air hidupnya. Kalau Bos, gini, bentar. Kau tadi pertanyaannya panjang yang bener dong. Kau panjang kali Pertanyaannya nggak lebar bener ngomong, nih. nggak ada yang potong. Heran Lebar aku kali lihat panjang kau ni salah nanyanya, makanya aku minta Mana dianulir. salah? Ini kan buktinya kan. Mamanya nggak ada Bukan kepastian. begitu. Anaknya nggak ada Nabi- kepastian. Dia sendiri pun nggak pasti. Bahkan dia Kau hanya memberi bilang petunjuk. Tapi tadi kau ibunya Nabi bilang, Muhammad- bentar dulu. Tadi kau Ibunya Nabi bilang, Muhammad gak beriman itu maksudnya gimana itu? makanya kau dengar dulu selesai. Kau itu. Lanjutlah. Kau ngomong panjang kali lebar kali tinggi, anteng-anteng wae. Orang baru sedikit. Kau jangan panas. Tugasmu Nggak panas, aku menjelaskan. anulir pertanyaanmu. Kau Nah, kan itu orang kau cerdas. kan. Masa Lama-lama pertanyaanmu kau- selevel itu? Lama-lama kau kayak Pandi kulihat kau. Ini saya Pan jawab gimana? simpel nih Pak Tristan sebentar. Iya, Oke, jawab lanjut. lah. Silakan Ini dikit Ustadz, aja. Ustadz Kata bro Putu, silakan. Kata bro tadi, enggak aku dikit aja nih. Kata bro tadi, ibunya Nabi Muhammad beriman kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu jadi Nabi umur 40. Ibunya Nabi wafat saat Nabi Muhammad umur 4 tahun. Jadi belum ada Muslim. Belum jadi Nabi dia. Aduh. Lanjut. Saya tambahkan Pak, bisa. Bisa. Tambah. Ini ngobrol Iya. santai. Sebentar. Berarti pertanyaan saya nggak kau simak. Makanya kau jangan langsung. Ini di Ocos. video loh. Kau ulang aja. Iya. Kau ulang aja video ini. Kan Pasti diketawain, ayahnya dia tidak tahu. Ibunya dia tidak tahu. Anak-anaknya sama juga. Iya kan anaknya kan. Anak Nabi sendiri. Di dalam Sahih Bukhari 3. Sama dengan hadis Sahih Muslim 1 nomor 164. Oke. Mengatakan demikian. Kami sudah tangkap itu Pak. Iya bentar dulu. Bentar dulu. Ini. Baru Nabi tidak dapat memberi petunjuk. Hanya memberi peringatan. Petunjuk doang dikatakan. Tapi tadi bilang hanya beri peringatan. Gak beri petunjuk. Nah oke. Baru Nabi tidak tahu apa yang terjadi terhadapnya dan pengikutnya. Ada beberapa ayat ini. Ada di dalam Quran Al-Ahqaf 46 ayat 9. Baru di Quran Al-An'am 114. Baru Quran surah Al-Zumar 3928. Surat Al-Baqarah 281. Surat Al-Zukhruf 4374. Baru surat An-Nisa 4 ayat 14. Itu semua menyatakan demikian. Terus bagaimana kepastiannya? Kan tadi katakan beriman kepada Nabi Muhammad selamat. Anak sendiri tidak. Dia sendiri pun tak bisa. Lantas pernyataan Anda ini yang mana yang harus saya ikuti? Pernyataan Nabi Anda atau Anda? Ya, itu aja. Nah, yang Bro katakan tadi ya, Nabi Muhammad kan tidak maha tahu. Dia manusia biasa. Misalkan saya nih. Urutannya dulu Pak Tristan. Ini ibunya dulu. Enggak. Dia udah jawab sebenarnya. Dia ulang kan bingung ya. Kan aku bilang tadi ya Isra 15. Kami tidak akan mengazab kami yang belum diutus utusan. Ibunya Nabi itu kaum fatrah gitu loh. Siapa utusan sebelum Nabi Muhammad? Kan nggak ada. Nah masalah anaknya ini saya jawab gitu. Ini kalau anaknya saya akan jawab insya Allah gitu. Tadi yang ibunya udah saya jawab, ayahnya sudah saya jawab. Saat Nabi mengatakan ayahnya itu rujukannya ke Abu Thalib. Abu Thalib waktu Nabi Muhammad menjadi Nabi ditolaknya. Itu pamannya sendiri loh nolak Nabi Muhammad. Abu Lahab. Jadi kalau Jahat.
Nah, kalau yang hidup nggak hidup zaman dengan saat Nabi menjadi Nabi, itu kaum fatrah disebutnya. Kaum yang putus utusan gitu. Paham ya? Nah, untuk anaknya gitu. Mungkin di juga banyak ya, jangan sombong gitu, jangan sombong, Tuhan tidak punya orang yang sombong gitu kan. Nabi Muhammad SAW ini menelankan satu sifat, ini jangan sombong. Kan saya sudah jelaskan tadi, jangan sombong. Al-Luqman 16. Wala tamsifil ari maraha innaka lan tahriqal arda wa anta bligul jibal. Tulah gitu di situ. Kemudian jangan sombong, 60. Jangan sombong seperti iblis, iblis, wastakbar. Al-Baqarah 34. Orang yang sombong masuk neraka, Az-Zumar 67, saya lupa lagi nih. Masuk neraka orang sombong tuh. Nabi nggak mau sombong, tahu ini tahu itu, dikatakannya tahu ini enggak, dia nggak tahu apa-apa gitu. Untuk kepada orang lain yang dibuat apa, tapi seperti ini jalannya. Saya kasih tahu tadi, dia harus beriman, harus beramal soleh, harus berwasiat yang hak, harus sabar, tidak sombong. Saya ucapkan insya Allah. Itulah petunjuk. Nah, ngasih petunjuk aja gitu loh. Ini Quran, ini hadis, ini ucapanku kata Nabi. Ini amalanku. Ini cara aku berpraktek saat sujud, saat wudhu, saat zakat, saat puasa begini gitu. Sisanya terserah kalian. Ikut terserah, nggak ikut juga terserah gitu. La ikraha fiddin. Al-Kahfi 29, katakanlah kebenaran hanya dari Allah. Yang kafir biarlah ya kafir, yang beriman adalah ya beriman. Selesai, finish, tag. Itu kesamatannya. Bisa saya tambahkan sedikit? Belum, masalah anaknya tadi. Kalau bisa saya tambahkan sedikit. Ya, terserah. Lanjut. Ya, beriman itu wajib kepada Allah saja atau harus ke Allah dan Muhammad? Nanti kita bahas lagi. Itu muter-muter nih Pak Edo nih dari dulu. Lanjut. Saya nyimak. Saya simpel. Ustaz Tristan. Itu ada menambahkan itu Petro. Mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala rela mengampuni semua dosa apapun kecuali dosa syirik. Lalu saya menyimpulkan itu para mualaf itu sia-sia jadi mualaf. Karena dosa syiriknya selama menjadi Kristen tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ustaz? Silakan. Silakan Pak Tutu mau jawab juga boleh, silakan Pak Tutu. Jadi begini, orang yang mualaf itu kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu sudah suci kembali. Seandainya dengar dulu ya. Seandainya dia mualaf, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, terus dia meninggal, itu sudah dijamin surga gitu. Walaupun dosanya banyak di waktu di agama lain. Nah, selanjutnya kalau dia masuk Islam, Muslim itu, terus dia masih berbuat dosa, itu dicatat lagi gitu. Nggak langsung, kan dia masih hidup ini. Mungkin ada dosa yang disengaja ataupun tidak disengaja. Itu Pak Petro. Jadi kalau yang mualaf itu, kalau seandainya langsung meninggal setelah mualaf, nah itu yang dikatakan masuk surga langsung gitu. Silakan. Boleh saya coba pakai dalil dulu ya. Al-Anfal 38, buka Al-Anfal 38. Buka lah. Itu jawaban pertanyaanmu. Di situ selesai udah. Tunggu dulu. Saya bisa sekaligus saya belajar baca Arabnya dulu. Boleh. Tapi panjang pendeknya jangan salah ya. Nggak usah panjang pendek ya. Cukup panjang dari sini. Paling tidak itu tafkim itu innallaha. Ulangi Petro. Innallaha yusrika bihi maduna zalik. Ya tahu. Biar dia baca. Billahi ya.
saman adiman. Kau Jadi, ini Bismillah dulu dan kali ya taus ya. Bismillah, walid wal rahul kudus alilallah. Allah itu bukan wahyu itu wahyu Jadi Allah. begini Ustaz Tutu ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Bukan saya Ustaz ya, bukan. Dan dia mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang dipersekutukan oleh Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Jadi kan untuk syirik yang setelah pernah dilakukan, kecuali kalau Kristen itu tidak dianggap syirik ya. Tapi selama ini kan lebih cenderung dianggap bahwa Kristen itu syirik ya, menuhankan manusia, walaupun kalian tidak mengerti apa yang dimaksud dengan kemanusiaan dan kealahan sang firman Allah dalam berupa manusia itu. Jadi dari sini makanya saya nggak mau jadi mualaf karena sia-sia. Kok nggak usah mualaf, kok Kristen aja. Nah, karena saya itu bagaimanapun standar Islam itu, standar Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah melakukan syirik, gitu. Dan dosa Mana ini mau kau salat 5 kali sehari? Benar apa betul, Ustaz? Ada mau jawab boleh kan nih? Ustaz tutup dulu lah, gantian nanti kalau Kristen bisa gantian. Udahlah, aku nyimak aja lah. Silakan Pak Tutu. Oh, keluar dia. Keluar juga. Ya, Ustaz Kristen lah kalau Ustaz Tutu sudah keluar. Ya. Oh, dia masuk lagi. Mungkin keputus kali. Silakan Pak Tutu dijawab. Aku keluar tadi, Pak. Tadi aku tidak dengar pertanyaannya. Saya ulang ya. Menurut salah satu surat An-Nisa 48 ini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa manusia yang bertobat lah ya, yang memohonkan tobat kepada Allah. Kecuali satu dosa syirik. Nah, saya kepikir teman-teman saya yang mualaf itu, gitu, dan saya juga jadi tidak pernah berpikir untuk jadi mualaf. Kenapa? Karena kalaupun saya bersyahadat itu sia-sia. Kenapa? Karena saya itu sudah pernah jadi jatuh dosa syirik begitu. Oke, saya jawab Pak. Ya silakan. Jadi begini Pak, kalau ini ayat ini, gini, kalau Anda mualaf sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, terus langsung meninggal, itu. Ustaz nggak usah meninggal lah, mau meninggal mau hidup atau itu kasus ya. Itulah maksud saya. Kalau sudah mengucapkan syahadat itu dosa syiriknya itu sudah diampuni gitu. Ya, terus kalau Anda berbuat dosa lagi, itu yang baru dicatat lagi. Amal dengan perbuatan jahat lah atau tidak mengikuti syariat Islam misalnya. Itu. Jadi syirik lah di sini yang paling utama kalau di Muslim, Pak. Kecuali kalau Anda mendoakan lagi, Ustaz, itu Ustaz, syirik lagi. Dosa syirik itu diampuni atau tidak? Tidak diampuni. Iya. Kalau saya sudah melakukan dosa syirik, berarti tidak diampuni dong. Enggak, kalau Anda kan pernah menyekutukan Allah, tapi Anda sudah mualaf, itu dihapus itu seperti di mana Allah mengatakan orang yang melakukan dosa syiriknya bisa diampuni kalau dia jadi mualaf begitu. Berarti ini kalimatnya ini nggak benar, perlu dikoreksi nih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik kecuali jadi mualaf. Ini Pak, itu kan yang dikehendakinya, ya kan? Ngerti nggak? Bagi siapa yang dikehendakinya? Ya itulah orang yang mualaf misalnya itu, karena ada juga di Al-Quran yang mengatakan orang mualaf itu artinya sudah terhapus dosanya, termasuk dosa syirik gitu. Maksudnya begitu Pak. Coba aku tes dulu. Pak, petunjuk lagi. Allah dan Yahweh itu sama nggak? Kok petunjuk langit? Jangan ganti topik dulu, tuntaskan dulu. Kecuali kalau Pak siapa tadi? Pak, iya dia kan pakai petunjuk langit kemarin. Itu Rasul Abdullah beda. Petunjuk langit kan. Bukan ya? Ini siapa nih? Pak Tutu baru masuk. Aku bahasnya Bang.
Pak Tutu, Allah dan Yahweh itu sama nggak? Jangan tanya saya, tanya Umi. Enggak, ini dulu, jangan ganti topik. Ya nggak apa-apa, ini hanya itu doang. Lanjut. Jadi kita coba baca pelan-pelan salah satu ya Ustadz ya tentang dosa, betapa mengerikannya dosa syirik ini. Dosa syirik ini menutup pengampunan dari Allah. Iya, sama kayak menghujat Roh Kudus kan? Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kalau dikatakan sesungguhnya tidak akan mengampuni, kan tidak ada lagi celah seharusnya kan? Dan dia mengampuni segala dosa dia bisa ampuni. Selain dosa syirik, bagi yang dikehendakinya, semua dosa bisa diampuninya, tapi tetap kecuali dosa syirik. Atau bagaimana? Apa saya salah memahami? Ya, udah betul itu ayatnya. Sudah betul ya. Jadi memang itu para mualaf itu ya tetap saja. Makanya saya sudah sampaikan sama Anda tadi bahwasanya Anda mualaf mengucapkan 2 kalimat syahadat, seandainya Anda meninggal pada saat itu langsung surga. Itu sudah dijamin. Tapi kalau Anda masih hidup, ada tunjukkan itu Pak Kristen, ayatnya itu ada. Bukan di. Tapi kita harus Allah harus membatalkan An-Nisa 48 ini dulu. Enggak dibatalkan Pak, enggak dibatalkan kan ada ayat lain yang mengatakan begitu. Berarti kontradiksi. Enggak, karena kan itu orang dikehendaki. Makanya kan yang dikehendaki bagi orang yang dosa-dosa lainnya, segala dosa kecuali syirik. Anda bayangkan Pak ya, ada di hadis mengatakan anjing saja masuk surga. Bayangkan itu, ada anjing masuk surga. Bayangkan itu. Oh, karena dia dikehendaki sama Allah gitu. Maksud aku anjing masuk surga, Pak. Anjing jenis apa itu? Sebentar dulu, jangan kita masuk jadi ke anjing dulu ya. Saya selalu memahami sesuatu dengan teks. Jadi saya tidak keluar dari apa ide dalam teks. Saya tidak memasukkan ide saya ke dalam teks, tetapi saya mengambil ide teks ke dalam pikiran saya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Pietro, seorang Kristen, adalah penganut syirik. Maka Pietro tidak akan diampuni dosanya. Dosa yang lainnya, segala dosanya Pietro itu bisa diampuni. Tapi tetap selain dari syirik. Benar atau betul? Betul, itu ayat sudah betul, Pak. Persoalannya di ayat lain dikatakan Anda mualaf itu disucikan. Sama seperti saya begini, Pak. Saya masuk Kristen, saya dibaptis umpamanya, kan? Berarti dosa saya yang Anda juga mengatakan saya kafir atau apalah sejenis syirik lah atau gimana kan? Anda sudah dibaptis berarti kan dosa diampun semua. Kecuali enggak, baptis itu bukan pengampunan dosa, tetapi pemulihan hakikat kita. Jadi dosa-dosa misalnya mencuri, merampok, bukan itu yang bukan itu yang dibersihkan dari dalam baptis. Katanya pendeta banyak mengatakan begitu loh. Bahwasanya kita itu suci, kembali suci. Iya, suci. Iya kan? Suci. Sama bentuknya ini, Pak. Sama bentuknya kalau Anda mualaf itu juga. Itu. Di mana kira-kira ada ayat yang mengatakan itu? Bahwa dosa lihat itu kalau ayatnya yang mengatakan itu. Karena kami sudah jelaskan begitu. Terserah Anda mau menafsirkan bagaimana logikanya itu, apakah kontradiksi atau tidak, kami tidak tahu. Yang jelas kita lihat Al-Quran. Jalan lain boleh, Ustaz? Silakan Pak, silakan. Saya juga bukan Ustaz, saya tidak terlalu menghafal Al-Quran ya ayatnya, tapi yang jelas sama Ustaz saya, kita juga sama-sama belajar, kita kan santai-santai aja ya. Jalan lain kelihatan di layar kah? Kelihatan. Allah tidak akan mengampuni bila dia dipersekutukan. Artinya tidak akan mengampuni dosa yang mempersekutukannya. Orang Kristen itu dalam standar Islam mempersekutukan Allah atau tidak? Makanya saya sudah bilang tadi, Pak, itu jawabannya. Kalau kami di Muslim ini menduakan ya, kalau sudah Muslim ya, menduakan atau dosa syirik itu yang tidak diampuni. Tapi kalau seandainya pernah melakukan dan di luar agama Islam, itu diampuni, disucikan gitu.
Tapi Itu. bukan begitu. Tapi masalahnya narasinya bukan seperti itu. Itu masalah. Saya mengerti penjelasan Ustadz, saya mengerti. Harapan baikmu, niat baikmu saya mengerti. Tetapi bukan masalah apa yang Ustadz pahami, apa yang Ustadz harapkan. Tetapi apa yang Allah Subhanahu wa taala ucapkan. Allah Subhanahu wa taala mengucapkan. Nah, banyak kali ceritamu Petro. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tidak akan mengampuni. Mas ini bilang aku saya screen sini. Maksudnya ini Petro. kontesnya di sini Muslim yang dikasih tahu gitulah. Ya, Mana pas kontesnya dulu Muslim. saya screennya, gantian saya screen Semuanya. dulu. Sebentar, Kristan, sebentar. Kau tuh diam dulu lah dulu. Ini nggak bentak-bentuk sana kemari pula. Aku jelasin. Baik. Pas dulu nih Pak Petro. Biar aku jelasin dulu. Silakan Ustaz. Jangan lari dari teks ya. Iya. Nanti kalian ribut pula berdua. Kan boleh lari, kan ada takiyah boleh, kan halal. Takiyah ini dari Quran. Katakanlah ya kepada orang-orang yang kafir itu. Ini kan asbabun nuzulnya kepada Abu Sufyan. Jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa mereka sudah lalu. Nah, itulah. Nah, kafir. Kafir itu kan orang ateis, Pak. Orang Nasrani ahli kitab tuh. Bapak tahu dari mana? Ya dari hadis Anda. Bapak tahu dari mana? Anda. Loh, menurut Quran Anda dan hadis, Nah, ahli kitab Bapak itu. Bikin saya sibuk aja bukan siapa yang kafir. Ya udah sekarang disilakan jelaskan kafir itu siapa. Kan setahu saya kafir itu yang tidak percaya adanya Tuhan. Ateis. Sebentar itu yang dibahas itu. Ustadz Tristan, saya pikir Ustadz Tristan ini sedikit terkecoh dengan terjemahan ini. Karena Ustadz Tristan melihat yang kok pula yang ngeri aku. Iya, kenapa? Saya punya dasar Ustadz. Jadi karena kalimat ini ditujukan kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dalam kurung dari kekafirannya, ini sisipan penerjemah. Ya, jika mereka berhenti dari mana ya? Semua dari dosa, salah satu kafir. Dosa-dosa lainnya bisa jadi Al-Maidah. Gini loh, qulil ladzina kafaru, katakanlah kepada orang-orang yang kafir. Coba diam dulu kok Petro, biar ku jelaskan dulu. Ya, iyan tahu. Yukbar lahum. Apabila mereka berhenti, maksudnya kepada dari kafirannya nih, rojinya ke sini. Maka wajar ada buka kurung ini. Supaya dia berhenti gitu loh. Emangnya berhenti ngapain? Berhenti makan es krim? Bisa saja. Ya udah. Ini sudah jawaban makanya ini, kau Pak. belajar nahu sorab dulu. Jadi begini ya. Di dalam kafir, sabar dulu. Di dalam kata kafir ini, dia sudah pasti musyrik, dia sudah pasti munafik, dia sudah pasti fasik gitu. Itu pasti. Baik, setuju. Jadi Ustadz, sabar dulu. Tafsirmu menurut jelaskan logika tadi saya, siapa yang kafir, kata Pak Edo ateis. Ustadz, tafsirmu itu harusnya tidak boleh membatalkan di sini. Tidak boleh membatalkan An-Nisa 48. Jadi kalau di yang Ustadz sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian Rasul maksudnya dan kami mengingkari sebagian Rasul itu setelah bermaksud mengambil jalan tengah iman atau kafir gitu. Ini contoh Yahudi menolak Nabi Isa. Diam dulu. Ayatmu ini berbicara tentang orang kafir. Mereka lah orang kafir yang sebenarnya. Ayo, ateiskah mereka? Makanya ini sudah syirik. Saya jawab tadi. Orang kafir, beda dosa syirik. Waduh. Diam dulu. Kalau aku mau jelaskan gimana nih ya? Ini agak susah juga Petro nih. Ya, lomba-lomba bicara. Aku angkat tangan 20 detik. Boleh? Ya, oke, monggo. Besar. Ya. Nah, jadi tadi Tristan bilang bahwa suatu kaum yang tidak diberikan nabi dia akan dijamin keselamatan. Ismail itu sudah ke Arab. Nggak dijamin. Kok nggak dijamin keselamatannya? Halo?
Ya, halo. Ismail. Emangnya Ismail ke Nabi Muhammad berapa jaraknya? Ya. Berarti kan dia sudah menyebarkan di situ. Wilayah Emangnya Ibrahim. emangnya kabilahnya di mana? Aku Kabilah nggak mana tahu, emang katanya Ismail kan itu? diutus datang ke situ, ke Arab. Iya. Kenapa? Iya, itu berapa tahun antara Nabi Muhammad ke Nabi Ismail? Oh, berarti kalau udah ke sana dilihat tahunnya ya? Iya, maksudnya kepada saat itu ada kekosongan. 2600 tahun, cuy. Oh, berarti sudah hilang. Gila Ya? itu kalau dibilang masih ada utusan di situ. Oh. Masalahnya Nabi Ismail nggak Sekarang meninggalkan Mesir, kitab. sekarang Mesir gimana? Mesir siapa nabinya? Gini loh, Nabi Ismail itu kan, sabar dulu. Nabi Ismail itu kan untuk satu kaum. Kaumnya punya sendiri. Nanti aku cari nama kaumnya. Kaum sendiri yang membubarkan topinya. Contoh ya, Nabi Soleh itu di kaum Samud. Itu antara Mekah dan Yaman. Kemudian yang dekat dengan Yaman, kaum Hud. Kaum Ad namanya, Nabi Hud. Nabinya itu kaumnya hancur. Hancur semua karena menolak Nabi tersebut. Nah, kalau zaman Nabi Ismail itu ke Nabi Muhammad itu 2600 tahun. Berarti putus utusan itu. Mesir kan ditinggal Musa, katanya Musa. 2600 itu kan kata Alkitab kami, Quran tidak memberikan data. Lanjut. Enggak, Musa yang betulnya diutus untuk kaumnya Israel. Kitab kami gimana ini? Iya, emangnya nggak bisa diteliti apa Hijr Ismail itu? Di Mesir nabinya siapa? Emangnya kalian aja yang bisa uji karbon? Nggak bisa diteliti kalau cuma berdasarkan Quran. Jadi kami bodoh-bodoh semua ya, Pak ya? Ini saya jelaskan ya. Ada kekosongan pada saat itu. Seperti Engkau juga yang mengatakannya, Tristan. Nggak bisa ya, juga. Soalnya masa nggak bisa uji karbon? Semua dari Alkitab. Sebenarnya Maksudnya apa? Emang bodoh, ada tahun 2000 sebelum Masehi muncul Abraham gitu? Loh iya kan datanya nggak ada dari kami. Tulisannya ayatnya mana Pak? Kejadian berapa? Tahun 2000 sebelum Masehi muncul Abraham juga. Yang ayatnya. Gini, yang ayatnya minta. Loh, berarti Anda mengatakan 2600 tanpa dasar. Iya kan kurang lebih lah itu. Gak usah pakai tahun tuh. Ya udah lanjut. Berarti Ismail yang di Arab langsung pergi ya. Dia bukan bapak orang Arab. Sudah mati. Aku tanya dulu sama Tristan. Oh, berarti dia dari punya Nabi anak Muhammad gak punya keturunan. Ke Ismail itu ada banyak itu silsilahnya yang di apa? Ismail siapa menurut bangsa Arab? Kok lari topiknya tadi ah? Kok bangsa Arab? Bangsa Arab itu Yaman, Bos. Dulu. Masalahnya ada yang nanya lain lagi. Masalahnya ada yang nanya lain kan gitu. Tadi kan mana Pak Petro? Makanya lari topiknya karena ditanya yang lain. Jadi kita jawab yang lain. Ya, oke, saya ini ingatkan topiknya domba kecil. Jadi kita ini lagi membahas keselamatan kalau di kekristenan itu kan jelas berdasar kepada kasih karunia Allah ya. Perbuatan manusia tidak mungkin menyelamatkan. Kenapa tadi Bro Tristan yang ditanya musyrik, tapi yang dijawab kafir? Musyrik dengan kafir kan beda. Sudah kalau kafir Pak, sudah pasti musyrik. Orang kafir itu udah pasti musyrik. Loh, enggak juga. Kenapa tidak? Karena menurut Ustadz Dani, kafir juga bisa Islam. Karena kafir artinya menutupi kebenaran. Iya. Orang kafir. Tapi kalau musyrik beda-beda. Pak. Jadi gini ya, makanya kalau musyrik itu menyekutukan Allah. Betul. Kalau kafir itu menutupi. Ini makanya jangan kau sangka Yahudi Nasrani kafir apa enggak? Iya, sekarang Yahudi Nasrani kafir apa enggak? Kalian kaliannya ya segini. Tapi kenapa baginda Nabi sebentar. Kalian bilang kafir, tapi baginda Nabi disuruh bertanya ke ahli kitab. Jadi sebenarnya Allah kalian itu di mana? Bentar dulu. Kau mulutnya jangan kayak si Pandi, dengar dulu ya. Kalau ada keraguan padamu, bertanyalah kau ke ahli kitab, ke Yahudi Sabi'in. Dengar dulu. Kalau kalian katakan itu kafir, oke terserah kalian. Artinya Allah kalian menyuruh Nabi kalian belajar kepada orang kafir. Oke, jadi kalian konsisten dong kalian. Oke. Jadi jika Nabi Muhammad ragu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Orang-orang beriman. Membaca kitab sebelum Nabi Muhammad telah ragu. Orang-orang Yahudi itu ada di layar itu. Ada di layar. Orang-orang beriman. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah
dan hari Iman. yang melakukan kebajikan, Oke. mereka dapat pahala dari Tuhannya. Tidak Ya. ada. Tuhannya Aku tanya lah sama kalian. Tuhanmu Allah bukan? Tuhan kami itu Allah Bapa, Yahweh. Oke. 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 Ada nggak surah seperti ini? Qul huwallahu ahad, Allahu Ya nggak samad. ada di Kristen kayak gitu. Orang Islam baru datang 600 tahun setelah Kristen. Pak, Kami menyembah Tuhan yang diajarkan Isa dan Yesus Kristus. nggak sama Tuhan kita, Pak. Ayo. Ya Lawan udah kita memang nggak sama. sama. Ya. Sebentar, ini sebentar. Tidak sama. Ayat yang tadi baca tunjukkan ayatnya dulu. pelan-pelan. Tunjukkan Sama dulu Yahweh ayat yang tadi. apa beda? Ayatnya Ini, kami ini. mendapatkan pahala dari Tuhan kami, bukan bukannya Tuhan kalian. Tuhan kalian kan Tuhan Allah. kalian itu kok Baca Allah baik-baik. Bapak pula. Kayak Kapan pula jadi Allah Bapak? Loh, sejak zaman Musa dipanggil kok Yahweh itu sebagai Bapa. Kalau pater kok nggak ada Allahnya di situ. Pater itu apa itu? Bapak. Ya Pater udah. tuh Bapak. Gimana sih lu? Gimana? Kalau Allah itu nama, Bos. Lagi ke situ. Gini aja deh, kita kembali Nanti ke kita topik. bahas itu. Allah itu apakah nama? Nah, kata Jadi Petrus gini, tadi, sebentar. orang-orang yang kafir, Oke, ya, sekarang tuntaskan dulu. Kafir dengan musyrik apakah sama? Dia kan dari sini nih, tadi pertanyaan Petro. Anisa 48. Kan Coba kafir dilepas itu dulu deh. kafir, Saya jelasin dulu ya, tapi jangan dipotong ya. Nanti nggak kafir. dapat poinnya gitu loh. Nanti Enggak, tuduhan penjelasanmu kalian. enggak ada isinya. Gini aja Kafir lah, aku dengan minta waktu 5 menit. musyrik Kalau kalian itu nggak minta beda. waktu, nggak ngasih waktu, ya udah aku Ya, senyap dulu. Udah lah Erban, Ngomong lah, biarin lah. Jadi gini ya, kafir dengan musyrik itu beda. Ya, menurut pemahaman Anda. Dari arti katanya saja sudah beda kok. Oke lah. Boleh nggak Kalian saya itu bertanya kok. sama Anda? Ya bukan hanya boleh bertanya. Gantian, Silahkan. Pak. Lah Erban, ini dalil saya dari Kamus Islam Huges halaman 260 ya. Bahkan ini sama dengan menurut Radu Muthar volume 3 halaman 42 ada 5 golongan kafir. Mereka yang tidak percaya pada Sang Pencipta, mereka yang tidak percaya kepada keesaan Tuhan. Mereka yang percaya pada keesaan Tuhan tapi tidak percaya pada wahyu itu kafir. Mereka yang menyembah berhala, mereka yang percaya pada Tuhan dan wahyu tapi tidak percaya kepada Muhammad. Nah, ini ada nih. Jadi yang nomor 5 ini ada kekhususan yang kepada Muhammad ini. Nah ini Pak siapa namanya? Pak Petro. Ya, Pak Petro kan nanya tadi kan. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa saat minta ampun terus gitu. Dari kasih sayang Allah, sesungguhnya Allah mengampuni semuanya dosa-dosa ini, tapi diminta. Pertanyaan saya, hambaku siapa itu Ini hambanya? dijamin oleh Allah. Iya, Ini hambaku siapa? dulu. Hambaku di situ. Sabar dulu, jangan Bukan. nanya dulu. Ya, hambaku Saya siapa? menjelaskan sama Petro loh. Apakah itu musyrik atau kafir Nah, hambaku? ini saat orang itu sudah muslim ya. Kemudian Berarti kalau enggak, dia bukan musyrik ya. Bukan musyrik, bukan kafir Aduh. ya. Karena ada hambaku di Kemudian situ. kalau dia muslim, Petro tadi kan menunjukkan ayat ini ya. Kenapa kamu langsung lompat-lompat ayat, Tristan? Tunjukkan dulu Nah, yang ini tadi. maksudnya tadi kan jaminan dari Allah untuk mengampuni dosa-dosa selain syirik. Tapi kalau orang itu syirik, tidak ada jaminan. Wajar di sini dikatakan oke. yang Berarti betul ya? dikehendakinya. Oke, berarti betul yang dibilang Pak Petro Ya. ya. Ya, Jadi sesungguhnya dosa syirik Allah itu tidak akan enggak. mengampuni dosa syirik. Ben, lu bisa dialog nggak nih? Gua lagi jawab Petro. Iya, betul yang dibilang. Sabar dulu, ya. Mau betul mau salah nanti terakhir. Kau ambil kesimpulan, silakan. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dosa syirik ini enggak jamin diampuni oleh Allah, kecuali yang dikehendakinya saja. Contoh, ya. Waduh. Gua Gimana menyamakan Allah dan Yahweh. Ini misalkan. Sebentar. Itu masuk Kau ke lari-lari dosa syirik. penjelasanmu. Dengarkan Ini ya. contoh, Pak. Mana ini? Bukan. Gimana Kau nih? lihat ini kali kata-katanya ya. Kau Pak bisa lo dicabut, enggak berani kau dikritisi. Aku lagi jawab gimana gua nih? Jawabanmu udah Ya ngelang-ngelantur. udah aku mute aja lah. Malas pula aku. Coba share dulu. Aku kasih contoh gitu loh. Habis kau kasih contoh nggak nyambung. Orang di ayat Ini ini nyambung tidak. syirik itu kan menyamakan Allah. Nih Allah. Coba kau lihat dulu di situ. Ada di situ tidak akan.
Oke, tidak Kecuali ada yang dikehendakinya. Oke, Itu apa yang dikehendakinya tidak mungkin menentang hukumnya. Siapa-siapa saja yang dikehendakinya saat minta namanya ampun juga gitu loh. Allah. Jadi Kan nggak sudah ada jaminan, hukumnya. gitu. Contoh gini ya, saya tidak akan makan yang pedas. Selain itu saya akan makan. Berarti apapun makanan akan kumakan. Ya, Contoh ya. kecuali kalau Dengar Anda dulu, menahan dengar. pedasnya itu. Saya tidak akan makanan yang pedas. Semua makanan Ya, akan nih, lihat kumakan. ya, di papan tulis ini Artinya semua Ya, makanan di dari luar kata daripada syarofa. yang pedas. Itu yang saya makan. tapi Itu namanya. kecualinya, kenapa Loh. Anda hilangkan kecuali? Makanya kau ngerti enggak bahasa saya Ini tadi? ada satu-satu deh. Tapi kan Kau Anda nanya Dengarin, syirik ya. dengarin. Saya makan semua Itu makanan yang dari kata saya tidak rofa. akan makan semua makanan yang Syarofa pedas. itu artinya, Ben. Titik. Kemudian Syarofa saya itu akan makan semua makanan. Kecuali Artinya hukum Amin. kedua, harus ada kecualinya karena ada kecuali di situ, kau Bapak. kelok-kelok juga, kau nggak ngerti kau. Waduh, Hukum kau yang juga tidak ngerti. kedua berdiri di atas hukum yang pertama. Hukum Iya, yang tapi kedua kan ada bukan kata menghilangkan kecuali. hukum yang pertama. Ada pengecualian Begitu. di sana, Pak. Ada pengecualian di sana. Kalian itu gimana memahami kata-kata? Nah, kalau Inilah. kalian dijawab nggak mau, aku tanya sama Petro balik. Ya. Barang siapa ditanya, yang percaya, diam dulu tuh. Kau ini cewek juga. Barang siapa yang dibaptis akan diselamatkan. Barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saya dibaptis andai. Kemudian saya percaya kepada Yesus. Nggak lama saya menghujat Roh Kudus. Ini gimana Petro? Percuma saya Kristen. Menghujat Roh Kudus itu murtad, menyangkal, kan pekerjaan Roh Kudus adalah menginsafkan gitu loh. Ketika Tapi Anda saya masih menolak. Kristen. Nggak ada itu. Kalau Kristen itu Nggak bisa. bukan dari Nggak bisa masalah itu. Pak. Ini kan andai ya, Kristen andai. Belum dijawab. Kristen itu bukan masalah mengucapkan kalimat seperti Anda pendekatannya menjadi Islam itu hanya mengucapkan kalimat, tidak, Pak. Kristen itu Loh, bicara yang dibaptis saya itu lihat di Markus 16 ayat 16, dibaptis. 17, Ini 18 Anda silakan seperti itu. gini, Anda dengarkan dulu penjelasannya, Anda silakan sanggah. Ya, Nah, jadi yang kan dimaksud nggak enak Kristen kan kalau itu saya potong-potong kan Pak. nggak apa-apa, Makanya- silakan Anda putus. Makanya sama Anda tadi, potong. Pak. Itu Ben. Saya menunggu Anda potong, nggak apa-apa. Saya bisa menjelaskan, saya nggak akan emosi. Jadi Ya saya akan Matius ulangi. 3 ayat 11 dikatakan Ya, begini. terserah. Saya jelaskan, Ya, selesaikan dulu baptis mengenai tanda kekristenan. pertobatan. Baptis Betul, tanda tanda. pertobatan. Barang Tanda, siapa yang betul. percaya barang siapa Betul. yang dibaptis akan Betul. diselamatkan. Betul. Anda Barang tahu siapa yang makna tidak percaya akan dihukum. Anda tahu Kemudian makna saya dibaptis menghujat itu? Roh Kudus. Itu gimana itu? Petro Ya, jawab. Anda tahu makna dibaptis? Iya, mau disucikan kan? Oh, salah dong. Dibaptis itu meninggalkan hidup yang lama dan mendapatkan hidup yang baru. Hidup yang dipimpin oleh roh. Karena di dalam kekristenan, keselamatan roh itu yang didahulukan. Oke. Keselamatan jasmani nanti ketika dibangkitkan, dikuduskan, disucikan, dan menerima kemuliaan. Jadi penebusan Yesus Kristus itu terkait dengan yang pertanyaan disalib ya, itu bagaimana membebaskan roh ini dari kuasa maut. Baptis itu sebagai tanda, sama halnya disunat, ada tanda meninggalkan sesuatu dari dirinya. Dibaptis pun seperti itu, meninggalkan hidup yang lama, mendapatkan hidup yang baru. Itu sebagai satu ritual tanda. Beda dong dengan pendeta-pendeta lain itu kalau begitu. Kalau Anda mendengarkan pendeta yang hanya khotbah, ya nggak bisa. Ini kan kami apologet. Kami lebih dalam lagi, Pak. Makanya Anda sering masuk ke sini, supaya lebih dapat pencerahan. Iya, oke. Makanya beginilah juga pertanyaan kami. Pertanyaan Anda tadi, siapa si Petro itu? Sudah dijelaskan. Anda mau terima atau tidak, terserah. Yang penting kan sudah dijelaskan. Kami gini, gitu. Pak. Sama Gini, juga Pak dengan Tutu. Bapak menerangkan sekian. Pertanyaannya sih ini, apakah Yahudi dan Nasrani itu musyrik menurut Al-Quran gitu loh? Itu Tadi sudah kan Pak musyrik. Eben, Itu sudah ya musyrik belum sama tentu. dengan kafir. Itu kan penjelasan Anda. Oh, itulah saya bilang menurut Islam gitu. Kata kafir. Yang namanya Bagi syirik orang- itu, Bukan. yang namanya dosa syirik itu menyekutukan Allah dengan pihak lain. Berarti Anda Quran pun sudah menyekutukan Quran itu, Pak. Quran itu ya Anda bersyahadat saja sudah menyekutukan Allah dengan Muhammad, betul tidak? Iya, menyekutukan, tapi kan disatukan. Kok ada tapinya? Nggak bisa. Sekarang saya tanya, Anda bisa tidak beginilah. jadi Islam tanpa kalimat syahadat yang kedua? Bisa tidak? Beginilah, Pak. Itu kami Jawab saja. diajarkan. Iya, kami diajarkan Ya. begitu.
Anda mau katakan menyekutukan, terserah Anda. Loh, Jadi, tadi Allah Anda itu membuat pengecualian untuk Muhammad. Artinya kalau keselamatan itu menjadi Islam itu harus ada kata Muhammad bersyahadat. Itu artinya Allah Anda membuat pengecualian begitu, melanggar hukumnya sendiri. Begini Pak, saya kembali ke Yesus, ya kan? Yesus itu datang untuk menyelamatkan umatnya. Artinya kalau Yesus adanya tidak datang, kan Anda mungkin menyebut sama Bapak. Yang menyelamatkan itu Bapak, Pak. Jadi dalam Iya. Kristenan yang menyelamatkan adalah Bapak. Perjanjiannya disebut perjanjian baru, yaitu perjanjian dengan Kristus. Yesus adalah manusia. Sebentar Pak, sebentar gini. Orang kalau Bapak baca kalimat syahadatnya orang Kristen, yang namanya pengakuan iman atau credo, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Itu yang pertama, aku percaya kepada Allah yang esa, yaitu Bapa pencipta langit dan bumi. Itu jelas itu juga, Pak, syahadatnya yang pertama. Yang kedua, kami percaya Yesus itu sebagai Mesias, atau kita sebut Kyrios atau Tuhan. Oke, atau dalam bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia lama kami menyebutnya Tuhan. Kami tidak membantai itu Pak, menurut Anda. Jadi menurut kami ini, saya tidak mau berdebat untuk mempersoalkan begitu-begitu. Kalau Anda sudah menerangkan, saya bertanya, Anda menerangkan begitu, ya saya akui karena menurut pemahaman Anda. Gini, Pak Putu, ada terganjal di hatiku. Masalahnya gini Pak Tutu. Pak Tutu katakan bahwa orang Yahudi, Nasrani, ahli kitab itu adalah kafir. Tetapi di sisi lain, Allahnya Pak Tutu menyuruh baginda Nabi untuk bertanya kepada mereka itu. Pertanyaannya gini, konsekuensi logisnya, Allah itu kok menyuruh baginda belajar atau bertanya, berguru kepada orang kafir? Itu yang mengganjal di pikiranku, Pak. Bisa saya jawab sedikit, Pak, walaupun ya, masuk di akalnya Anda atau gimana. Itu yang kami bisa jawab ya, karena ya kami udah, bukan ahlinya. Gitu. Jadi kalau menurut itu, makanya di dalam Al-Quran disebut semua itu mulai dari Taurat, Zabur, termasuk Injil, itu diakui di Muslim ya. Jadi ahli kitab pada zamannya itu yang dikatakan masuk surga juga ya, ahli kitab ini di zamannya gitu. Jadi termasuk menurut Isa alaihissalam itu juga di zamannya itu pengikutnya pasti masuk surga karena di ahli kitab dia tahu, kecuali yang sudah menyimpang gitu. Makanya kan nabi-nabi itu diturunkan karena ajaran Taurat sudah diselewengkan menurut pemahaman Islam ya. Diselewengkan, diturunkan lagi nabi berikutnya untuk memperbaiki. Yang tidak mau diperbaiki itu yang dikutut, maksudnya dihancurkan kampungnya atau gimana, di kaum-kaum yang di apa namanya, yang diasap itu pemahamannya Pak. Jadi kita mengakui pada zamannya itu yang belum menyimpang itu ahli kitab itu dijaminlah masuk surga gitu. Itu yang ditanya sama Nabi. Itu yang saya bisa jawab Pak. Selain itu kami tidak punya seperti Pak Tristan bahwa bisa apa namanya menampilkan ayat-ayat Al-Quran ya. Cuma pemahaman ini. Berarti apakah bisa dikatakan Pak bahwa ahli kitab orang Yahudi, Sabi'in dan Nasrani itu ada yang lurus, ada yang benar? Iya, menurut kami pemahamannya begini. Terus terang saja Pak ya. Di zamannya Yesus. Bukan di zaman baginda Pak, di zaman baginda. Karena masih ada. Oke, masih ada. Pertanyaan saya Pak, ahli kitab itu kitabnya di mana Pak? Orang Yahudi, Sabi'in dan Nasrani. Iya, kitabnya di mana? Pak, itu kan ahli kitab. Oke. Ya, tidak tahu di mana dia taruh. Yang jelas pada saat itu kan beliau berarti gini, bentar. Berarti di zaman baginda itu orang Yahudi atau ahli kitab itu masih punya kitab itu Pak ya? Begitu? Ya, mungkin begitu karena di situ dikatakan di Al-Qur'an ya. Oke. Berarti kalau seperti itu Pak, pertanyaan saya lagi, yang mana yang dipalsukan dan yang mana yang asli? Saya kurang tahu Pak. Yang Kenapa orang Muslim di masa kini kok langsung semua dituduh kitab Taurat, Zabur, Injil dipalsukan? Padahal Bapak tadi katakan ada yang benar. Gimana itu? Gini ya Pak ya, di Islam saja sampai sekarang itu kan banyak yang menyimpang. Seperti Syiah, itu kan Muslim juga. Tapi menurut apa namanya yang kita anut di Indonesia ini, itu dia menyimpang. Dia juga mengatakan kita juga menyimpang gitu. Jadi artinya
di zamannya Yesus itu, makanya Pak, kan kalau kita pernah dengar ceritanya atau historinya Yesus tidak mau diakui sama Yahudi. Kalau Muslim mengakui dia sebagai Mesias atau Isa Al-Masih kan, Yahudi nggak mau. Akhirnya ini yang menyimpang ini, seharusnya kan dia mengakuinya Isa bahwasanya ini orang yang ditunggu. Tapi pada saat itu orang-orang Yahudi tidak mau mengakuinya. Akhirnya dia dihukum. Bagaimana caranya ini orang dibunuh? Karena dia tidak mau mengakui. Itulah yang kami katakan menyimpang seperti itu, Pak. Salah, Bapak. Orang Yahudi mengakui Yesus sebagai Mesias, Pak. Buktinya murid-muridnya orang Yahudi. Orang Kristen mula-mula yang pergi diaspora itu semua, di mana Pak, sudah ada sinagog itu percaya kok Yesus Mesias. Ada, Pak. Ada yang percaya dan tidak. Masuk mayoritas, saya yang tidak percaya ini. Sebentar. Oke. Di zaman gereja mula-mula, Pak, mayoritas. Kenapa? Karena orang Yahudi yang diaspora dimanapun mereka sudah percaya Mesias kok. Bahkan murid-murid Yesus itu kan pergi ke berbagai daerah, Pak. Oke, saya sudah tahu. Sudah sering kita dikasih tahu sama pendeta-pendeta itu, dan kami mempercayai juga itu. Tapi di zamannya itu kan pasti nih orang yang kerjasama dengan bangsa Romawi sebagai penjajah ini yang menghukum Yesus atau Isa gitu loh. Jadi kayaknya kita kembali ke topik aja tadi, Pak. Topik kita kan awalnya itu kan keselamatan di Muslim itu seperti apa sebenarnya, Pak? Begini saja, Pak. Kalau saya sih pribadi, entah di Muslim begitu juga atau kata pemahaman saya begini. Kalau memang kita sebagai orang Muslim yang taat, artinya yang taat itu segala sesuatu harus dipertimbangkan. Kalau kita harus melangkah, misalnya menginjak, saya menginjak barangkali semut ini, iya kan, itu termasuk dosa. Jadi banyak dosa itu di Muslim. Tapi banyak juga amalannya itu ya. Kita berniat saja mau pergi sholat di masjid itu sudah dicatat, walaupun belum pergi gitu. Jadi inilah di sana ada timbangan, ya, ada timbangan katanya ya, ada timbangan. Begitu, Pak. Jadi artinya kalau memang orang taat, tapi kan kebanyakan Muslim juga banyak yang sudah sholat di masjid, sudah naik haji, sebentar dia menjual, kurangi timbangannya, literannya atau timbangannya itu ini itu kan dicatat semua. Gitu, Pak. Jadi itulah keselamatan. Kalau sudah mengakui Muslim, artinya dia mengakui juga kalimat syahadat. Berarti ditimbang nanti, Pak, ya? Iya, ditimbang di Siratal Mustaqim. Timbangannya itu seperti apa itu, Pak? Ya, kami kurang tahu. Timbangannya bagaimana? Yang jelas itu ditimbang di situ berapa banyak dosa, berapa banyak amalan. Itu. Menurut juga Pak Pendeta siapa itu juga kalau kita di sana kan ada juga penghakiman ya, Penghakiman Pak bukan menentukan masuk surga lagi Pak, tapi menentukan upah kalau di Kristen Pak. Oke Pak. Itu pernah saya dengar, kan saya pernah tanyakan gitu. Iya. Apakah kalau sudah dibaptis orang, Roh Kudus sudah ada di kami ini yang masuk misalnya Kristen, apakah seandainya saya berbuat dosa, apakah saya sengaja atau tidak? Kalau itu masih ada penghakiman di sana. Itu. Mau tanya dong sama Pak Tutu. Apa sepanjang saya bisa jawab Pak, karena kami juga bukan hal sepertinya aku dengar Pak Tutu berlogat Batak dia. Bukan, saya Makassar Pak, Makassar. Oh, yang tadi berlogat Batak siapa ya? Kurang tahu. Saya di Makassar. Oh begitu. Oh Pak Tutu saya mau tanya, tapi masuk neraka itu kan kewajiban bagi umat Muslim, betul apa tidak Pak Tutu? Gini Pak, makanya kita di Muslim diusahakanlah jangan masuk neraka. Harus diusahakan masuk surga itu. Kalau keharusan sih saya rasa nggak tepat juga ya. Oh belum tahu ayatnya Pak Tutu, bahwasanya umat Muslim itu keharusan masuk neraka. Ada juga, kalau ada sih saya tahu semua orang berdosa karena ada ayat yang mengatakan sebesar jarai dosamu itu kau harus pertanggungjawabkan, dan sebesar jar sekecil apapun perbuatan baikmu atau amalanmu itu masuk surga. Jadi para penaksir mengatakan bahwa kita dicucikan dulu kalau memang ada dosa, dibayar dulu di neraka baru diangkat ke surga. Gitulah pemahaman saya, Pak. Tapi Pak Tutu takutnya permanen pula di neraka, soalnya Yesus atau Isa Yesus yang di Alkitab mengatakan Wahyu 20 ayat 14,
sama Wahyu 20 ayat 15 itu mereka dilemparkan itu Pak bersama iblis dan kawan-kawannya. Ya, ada juga di kita, di Muslim, termasuk orang musyrik itu, orang kafir yang betul-betul menduakan Tuhan atau gimana lah, gitu. Itu juga kekal di neraka. Nggak. Yang jelas ini paling parah ini yang musyrik itu. Itu sudah kekal dia di sana, di neraka. Dan tidak diampuni Pak ya, kalau musyrik enggak diampuni kan? Enggak diampuni. Tidak akan. Berarti Tidak Pak Petro tadi bilang betul ya? Ya, betul. Betul kalau orang musyrik. Saya mau tanya dong. Silakan Pak, kalau saya yang ditanya. Surah 19 ayat 71 itu ayatnya di Quran itu. Pak Tutu ya. Apa bunyinya tentang Pak? Kewajiban ke neraka. Saya juga tidak tahu Pak. Surah 1971 kalau ada yang punya Quran silakan di-share. Pak Dom, Pak, bisa di-share Pak Dom? Pak Dom? Pak? Karena kami juga tidak bisa menafsirkan. Apa itu? Di-share dulu. Quran berapa tadi Pak Nathan? Surah 1971. Oh, 1271. Maryam. Suaranya mirip. 72. 19. Saya di Makassar Pak. 2. Saya tetangga dengan Ibnu Kalam itu, tetangga kampung sini lagi. Kapan ngikuti jejaknya Pak? Gak mau saya. Dia itu orang kalau saya sih dia itu orang musyrik sama musyrik sama Kristen, musyrik juga sama Islam karena dia itu Pak dibaca Pak 71 rupanya 71 Pak. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang jalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Jadi orang di neraka itu ada yang kekal, ada yang tidak. Ya, tapi udah pasti semua. Tapi semua udah pasti masuk neraka karena dikatakan kami akan menyelamatkan orang yang bertakwa dan membiarkan orang di dalamnya. Jadi ada yang diselamatkan, ada yang tidak. Ya Pak Tutu yang mana Pak ini? Makanya saya bilang tadi Pak, orang yang dosanya kecil sekalipun itu pasti dia ke neraka dulu. Gitu. Kalau dia sudah bersahadat, maksudnya begitu Pak. Makanya bersahadat di neraka atau di bumi? Iya, di bumi dulu kan. Artinya dia sudah muslim, cuma dalam perjalanan hidupnya itu ada dosanya. Makanya itu jadi intinya ayat ini memang dicelup dulu seperti ya dicelup dulu di neraka, kemungkinan kalau udah bersih diangkat seperti itu. Nah, tadi kalau dalam Alkitab dikatakan dalam kitab Wahyu Pak, Wahyu 20:14 tidak ada mencelup Pak. Neraka itu kekal. Jadi selagi kita masih hidup pilihannya Pak. Jadi kita nggak ada lagi ampunan. Betul, makanya saya bilang Wahyu 20:14-15 mengatakan orang yang dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi tidak ada lagi ampunan Pak, termasuk iblis juga. Iblis juga nggak ada pengampunan bagi dia. Itu dianggap ya. Makanya saya bilang Pak, ada memang yang kekal, ada yang tidak. Itu. Jadi yang kekal itu, tapi zaman sekarang ya, saya rasa juga di belakangnya, mungkin di zaman Nabi juga ya, pasti ada dosanya orang. Walaupun dia disengaja atau tidak, karena dia ada kata-kata dosa kecil gitu. Jadi pasti masuk. Ini sudah pasti nih. Sudah menurut ini ayat Al-Quran sudah benar menurut saya ya. Nggak tahu kalau benar. Ini juga kan tafsiran ini, penafsir ini karena dikurung nerakanya. Neraka yang dalam kurung kan gitu maksudnya. Kami tidak bisa menyimpulkan 100% karena kami bukan ahlinya. Kami tidak pernah belajar untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran gitu deh. Jadi mohon maaf kalau saya tidak bisa menjawab dengan baik. Oke, lanjut kawan-kawan. Ya, silakan yang lain lah. Ya. Oke, mungkin udah cukup dulu lah kita. Atau ada pertanyaan? Kalau aku tadi masih mau ngejar itu ya Ismail.
Bukan, konteksnya dulu. Jangan ganti topik. Iya. Enggak, tadi Tristan itu kok lucu. Bahwa di Arab tidak diutus Nabi. Jadi ada pertanyaan besar. Jadi suatu kaum yang tidak diutus Nabi, dia akan masuk surga. Oke, Ya, lanjut. itu Lanjut. nanti lebih bagus Banyak negara-negara yang nggak dapat Nabi. Nggak Ya, ada utusan tapi Nabi kalau di negara-negara. kita orang Kristen, neraka kekal, surga juga kekal. Jadi orang Iya. kalau sudah masuk neraka tidak ada hubungan lagi dengan orang masuk surga. Iya. Dan Finalnya adalah kematian. Dan catatannya Pak Tutu, catatannya kalau di Kristen, dosa satu pun tidak berkenan untuk tinggal di surga. Maka untuk masuk surga, dosa harus diselesaikan. Dan yang menyelesaikan itu adalah hanya pemilik surga. Ya, Dan betul. pemilik surga itu sudah menyatakan itu melalui firman yang menjadi manusia, itulah Yesus Kristus. Jadi makanya- kalau orang tidak percaya kepada Yesus, tidak menerima kasih karunia Allah di dalam Yesus, ya di neraka ke dalam Kristen, Pak. Oke Pak, jadi pertanyaannya begini, apa yang Anda katakan, tolong dijawab. Iya. Anggaplah Bapak ini, apakah Bapak sekarang tidak berdosa? Artinya dosanya kecil, sekecil apapun ya. Karena saya yakin Anda pasti sudah memahami Kristus. Artinya pasti Anda menghindari dosa. Tapi kan ada dosa kecil yang kita tidak sengaja ya. Menurut saya ya. Pasti ada dosa. Apakah itu sudah tidak dipertanggungjawabkan atau sudah memang karena kita sudah yakin sama Yesus. Apakah kita istilahnya tidak dihakimi lagi? Maksud saya tidak dihitung lagi itu dosa kecil misalnya. Itu Pak. Coba dijelaskan Pak ya. Jadi gini Pak ya. Untuk selamat itu kan bukan karena melakukan atau mengandalkan perbuatan baik, tapi kasih karunia Tuhan semata. Karena kekuatan kita untuk melakukan perbuatan baik itu tidak cukup. Karena kalau karena perbuatan baik saja, catatannya harus sempurna Pak. Tidak ada manusia yang sempurna melakukan perbuatan baik. Betul. Nah, di situ. Tetapi anugerah yang menyelamatkan itulah di dalam Yesus. Saya kasih gambaran seperti ini sama Bapak supaya Bapak lebih mengerti. Ya, coba saya ini seorang gembel. Okay. Dikil, dekumal, pokoknya jelek kali lah. Tapi Pak Tutu ini adalah pemilik surga. Kalau saya untuk berupaya menjadi ahli waris surganya Pak Tutu contohnya ya, karena Pak Tutu ini atau kubikinlah orang kaya, orang terkaya Indonesia. Kalau saya mengupayakan diri saya supaya saya menjadi ahli waris dalam kekayaannya Pak Tutu, itu jelas tidak bisa Pak. Karena saya gembel, nggak bisa saya mengubah itu lagi. Tapi Pak Tutu orangnya sangat baik sekali. Tiba-tiba melihat saya di pinggir jalan. Akhirnya Pak Tutu berbelas kasihan, langsung dikatakan, Erben, sini kamu. Kamu kujadikan jadi wali warisku. Kemudian saya bersyukur, saya menyadari bahwa Pak Tutu itu baik. Saya nggak siapa-siapa, tapi Pak Tutu ini kok baik kali sama saya. Akhirnya saya memperbaiki diri saya mengubah diri saya, dan saya belajar untuk menyesuaikan diri saya dengan apa yang Pak Tutu mau, apa yang Pak Tutu senangi. Saya lakukan itu. Jadi saya melakukan perbuatan baik itu bukan untuk menjadi anaknya menjadi ahli waris di kekayaannya Pak Tutu. Tapi saya melakukan perbuatan baik itu karena saya bersyukur Pak Tutu yang maha baik ini mengangkat saya orang gembel ini mendapat bagian dalam warisannya. Jadi dalam Kristen Pak, konsep kita diselamatkan itu karena memang Allah mengangkat kita melalui Yesus Kristus menjadi ahli kerajaan surga. Dan kita berbuat baik itu bukan lagi supaya kita masuk surga, enggak. Tapi kita bersyukur bahwa Allah yang maha baik itu menebus kita, mengampuni kita, menolong kita melalui Yesus Kristus. Maka saya berbuat baik. Tapi kebaikan saya enggak sempurna Pak. Saya tetap belajar. Dan kalau saya ibaratnya nakal, contoh Pak Tutu. Udah diangkat saya jadi ahli warisnya Pak Tutu kan. Kalau saya melakukan kesalahan kira-kira Pak Tutu marah nggak? Marah. Ya kalau saya tahu kalau Anda berbuat salah ya, tapi ya Pak, iya pasti tahu lah Tuhan itu. Kalau seandainya Pak Tutu berarti saya berbuat salah kan dimarahi. Terus apakah langsung dihukum? Kan tidak langsung diusir, diperingati. Tapi kalau udah kesalahannya fatal, udah menentang, akhirnya contoh
saya rebut istrinya Pak Tutu, saya ambil alih semua hartanya, semua sini, ya harus dihabisi lah aku. Nah, itu namanya melawan. Tapi kalau saya melakukan kesalahan kan wajar. Kenapa? Manusiawi. Tapi saya tetap mau memberikan diri untuk dibaharui menurut kehendaknya Pak Tutu, mengikuti aturannya. Oke. Nah, seperti itulah konsepnya Pak berbuat baik dalam orang Kristen. Jadi kalau kita berbuat baik saya supaya jadi ahli warisnya Pak Tutu, sampai dunia runtuh nggak akan mampu saya, Pak. Oke. Ngerti. Nah, tapi apakah dikenal di kekristenan itu dosa besar atau dosa kecil ya? Maksudnya dosa besar itu anggaplah saya kan sudah Kristen, tapi perbuatan saya itu kira-kira yang dosa besarnya gimana? Apakah yang seperti merebut istrinya orang atau cuma mencuri kalau enggak makan, gini Pak. gitu? Kalau di Kristen itu yang dikenal itu dosa yang mendatangkan maut dengan dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang mendatangkan maut itu dosa yang tidak diakui, tidak mohon ampun, itu dosa yang mendatangkan maut. Misalnya yang berarti dosa besar itu maksud saya Pak. Jadi misalnya ini Pak, yang mana kira-kira? Contoh, saya dosa apapun kalau saya tidak akui kepada Tuhan itu mendatangkan maut. Oh itu. Nah, tapi kalau saya mengakui dan saya memberi diri untuk dibaharui oleh Tuhan, ya itu dipulihkan, tidak mendatangkan maut dia. Walaupun sebesar gimana dosanya ya maksudnya? Enggak, masuk saya kan begini, kita kan manusia biasa ini, tidak bisa lepas dari dosa. Maksud saya kan saya analogikan di Muslim ya, ada dosa kecil, ada dosa besar. Maksud saya yang besar itu yang kemungkinan besar tidak diakui, oke lah, mungkin dia menentang Tuhan Yesus ya, kan maksudnya gitu. Tapi kan ada dosa di bawah-bawahnya, misalnya memperkosa, mencuri, membunuh orang, itu kan saya rasa dosa besar gitu ya. Ini karena saya hilaf, misalnya Bapak, kita ketemu, kita janjian mau bunuh umpamanya ini. Berarti kalau kita sudah, atau nggak usah janjian lah, artinya tidak sengaja kita ketemu, bagus rempet mobil Anda dengan mobil saya, kita spion. Akhirnya kita naik darah situ karena merasa benar. Akhirnya kita salah satu itu berkelahi dan ada salah satu meninggal. Apakah itu termasuk dosa besar? Masih bisa diampuni oleh kalau Tuhan Yesus itu, atau Pak, tidak? Kalau serempet itu kan itu karena kecelakaan, Pak, kurang hati-hati itu bisa karena kurang tidur, bisa karena lalai. Maksud itu saya ini kesalahan, Pak. Oke, maksud saya ini akibatnya karena Anda tidak mau baku begini akhirnya berkelahi dan salah satu kita ada meninggal. Apakah itu termasuk masih bisa diampuni karena saya tidak sengaja tidak merencanakan untuk membunuh Anda atau Anda membunuh saya? Kalau di ajaran Kristen masih Pak, diampuni. Dosa masih yang tak diampuni. Iya, dosa yang tak diampuni itu adalah dosa yang tak diakui. Maka dikatakan di dalam 1 Yohanes itu ya, barang siapa mengaku dosanya maka Tuhan setia dan adil yang akan memberikan pengampunan dosa. Di dalam Yesaya dikatakan, walaupun dosamu merah seperti kermisi akan dipulihkan, walaupun dosamu merah seperti kain sumba akan dipulihkan oleh Tuhan seperti salju dan seperti bulu domba. Artinya tetapi bukan berarti kita bebas berbuat dosa yang enggak. Kok mungkin lah. Tapi artinya Allah itu Maha Kasih, terus menyediakan pengampunan buat kita dan menuntun kita untuk dibaharui terus. Walaupun setiap perbuatan kita yang salah atau dosa, pasti ada konsekuensinya, Pak. Jadi bukan berarti Tuhan mengampuni dosa, konsekuensinya enggak ada. Tetap konsekuensinya ada. Arti kesimpulannya begini, menurut saya ya, penjelasan Bapak. Anda sebagai orang Kristen harus taat. Kuncinya itu ya, setiap misalnya ke gereja mengikuti saran-saran pendeta, karena pendeta tidak mungkin menyuruh kita berbuat salah gitu. Saya rasa begitu, kesimpulannya begitu. Ya, ketaatan kita itu artinya gini, Pak. Ketaatan kita itu bukan untuk memperoleh pengampunan, tapi ketaatan kita itu bersyukur, kesadaran atas pengampunan yang sudah disediakan. Iya, maksud saya kan begitu. Iya. Saya rasa juga Tuhan Yesus, Tuhan Anda itu pastikan tidak mau umatnya berbuat dosa, berbuat salah. Ya pastilah, Pak. Harus taat gitu. Jadi maksud saya bandingkan di Muslim. Anda sebagai Muslim ya harus mentaati aturan-aturan. Misalnya kalau ada aturan
ini dan taat menyembah. Nah, begini juga mungkin di Yesus saya harus disembah dengan cara seperti dia. Ya apa yang dia wahyukan itu, firman-firman itu yang harus kita ikuti. Ya, Ya, jadi memang harus penjelasan yang diikuti Pak ajaran Yesus itu. Makanya makanya kami saya bilang, belajar Pak. untuk mengikuti ajaran Yesus, Pak. Makanya Ajaran saya bilang, Yesus itu Pak. kan ajaran yang sempurna, Pak. Etika Ya, dan moralnya sempurna. menurut Bapak, oke. Bukan. Nah, Belum iya pernah, betul. benar Pak. Belum pernah ada orang mengatakan ajaran Yesus itu ajaran yang nggak benar. Nggak Ateis ada. saja mengakui kok ajaran etika dan moral Yesus itu sempurna. Kami juga di Muslim mengatakan kami sempurna ajarannya, tapi orangnya ini Ya manusia kalau orang Kristennya ya ada lah masalah Pak. Ya makanya sama saya bilang. Bahkan kalau kita mau bandingkan ajaran Yesus dengan ajaran Quran Pak sangat berbeda Pak. Ya berbeda pemahaman. Bukan tapi, berbeda Pak, esensi ajaran juga berbeda. Contoh Pak. Iya, ajaran Yesus contoh. Ajaran Yesus itu mengajar orang mengasihi bahkan berbuat baik kepada orang yang memusuhi. Tapi di dalam Quran tidak ada Pak satu kalimat yang mengajarkan orang Muslim untuk mengasihi kaum kafir, orang berdosa, nggak ada. Oh, begini Pak, kalau kita berbicara begitu, contoh, janganlah kita masuk ke ayat-ayat dulu. Contohnya perebutan Yerusalem, perang salib. Siapa yang lebih parah membunuh rakyat di sana? Apakah Muslim atau bangsa Romawi? Oke. Ini kan perang salib, artinya. Oke, gampang Pak jawabannya itu Pak. Mudah Pak. Kristen sudah ada di Yerusalem sejak tahun 100 sampai datangnya Islam. Kristen menjadi tidak ada di sana ya karena diusir sama Islam Pak. Oke, ngerti. Kemudian Kristen mengusir kembali Islam. Artinya Kristen merebut kembali dulu tempat wilayah yang dimiliki mereka. Itu sebenarnya itu Pak. Oke, tapi Anda tidak tahu bahwasanya orang Yahudi nggak bisa lagi berdoa di sana. Ini karena aturan Romawi. Datang Muslim merebut kembali, orang Kristen, orang Yahudi tetap bisa masuk di situ di kota untuk beribadah. Sensitif Pak untuk bahas itu. Kita juga belajar sejarah Pak. Nah, ya makanya saya juga belajar sejarah masalah nanti, itu. Kalau kita mau kembali ke sana ya. Tapi masih di live kan ini Bro Edo? Nggak tahu ini, kayaknya ada rekor ini. Kalau rekor nggak masalah. Udah Pak, karena live sensitif untuk dibahas. Live. Iya. Kita nggak usah bahas sensitif Pak. Bisa kita buka sejarah Pak? Bagaimana? Ya silakan Pak, karena kami juga mau tahu sejarah-sejarah kayak filmnya Yesus ya. Diadakan versi Kristen, ada versi Muslim dengan Barnabas itu. Nonton itu kan semua itu sejarah-sejarah. Kalau versi Muslim kan Pak udah tidak sesuai dengan sejarah Pak. menurut Anda. Bukan. Gitu. Okay. Kita tidak usah bicara Alkitab. Kita bicara buku sejarah saja Pak. Okay. Ada 7 sejarawan yang menulis dalam bukunya mengatakan Yesus mati, bangkit, dan mulia, Pak. Itu sejarah. Okay. Dan mereka yang menulis buku sejarah itu bukan orang Kristen. Nah itu, jadi nggak usah kita bahas Alkitab pun dari bukti sejarah ada kok, Pak. Jadi menurut saya kalau kita kembali ke sejarah itu, sejarahnya Yerusalem itu ya karena beberapa kali kan saling menaklukkan itu Muslim dengan Kristen. Sebenarnya bukan Muslim dengan Kristen, Pak. Iya. Terus yang mana? Karena sejarah mengatakan begitu. Dua kali Muslim, berapa kali yang menduduki kota itu. Itu sebenarnya perang politiknya itu, Pak. Bukan gereja. Iya. Karena agama kan tidak di Eropa kan terlepas dari politik, Pak. Enggak. Kalau di Eropa, Pak, agama dan negara itu dipisah, Pak. Dipisah itu. Hukum gereja kan Alkitab. Hukum negara kan hukum keputusan para politikus. Itu beda. Kalau di Muslim kan agama dan negara hukumnya sama, Pak. Syariah. Ya. Kalau di Eropa kan beda. Tapi ini maksudnya terjadinya perang salib. Iya, ya kan itu sudah perang politik. salib itu artinya gini, perang salib itu kan karena Yerusalem yang menjadi kiblat daripada kekristenan dan Yahudi
kan dikuasai Muslim, Pak. Ya, pernah 2 kali. Itu jadi menurut saya itu kan perang itu, rebutan kekuasaan itu. Dan itu klaim-klaim kan. Yang pasti ratusan tahun sebelum adanya Islam, Yerusalem itu sudah menjadi kota suci untuk Yahudi dan Kristen. Betul. Nah itu jadi ya siapa pemiliknya udah pastilah pemilik terdahulu kan. Ya, mungkin begitu. Dan di dalam perang ya oke lah, nilailah itu sebagai hukum perang. Tapi itu bukan ajaran Yesus ya. Yesus nggak pernah menyuruh orang berperang. Tidak, pemahaman saya. Iya, kenapa Pak? Ada telepon masuk sebenarnya. Tapi persoalannya kan kita harus kembali juga lihat sejarah bahwa perang salib itu kan pasti membawa agama karena ada salib, ya. Gitu. Oke Pak, halo. Iya. Silakan Pak, dilanjut dulu ada nelpon ini. Karena saya pakai HP ini Pak. Nanti lain kali saya masuk di channel ini untuk lihat supaya saya juga mengetahui di Kristen apa yang saya bisa.